Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mafira Fitri membersamai para pemirsa tentunya dalam program Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan Masya Allah ya, di studio kita pada hari ini Alhamdulillah tampak cerah dan pastinya semangat sekali. Karena di tengah-tengah kita sudah hadir di sini ada Ustazah Jumrah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan tentunya bersama Ustazah Jumrah kita akan berbincang-bincang nantinya berbagi pencerahan ya terkait tema pasti akan sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama nih pemirsa. Tapi sebelum itu kita sapa juga nih yang sudah hadir di studio kita yang menambah nuansa hangatnya. Kali ini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, waalaikumsalam. Nah ibu ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Senyumnya mereka, semangatnya menular. Insya Allah sudah siap ini menyimak ilmu ya bu ya. Boleh tahu dulu bu, ini Majelis Taklim dari Majelis Taklim mana ibu-ibu? Majelis Taklim Baitul Hasanah Desa Mangkol, Masya Allah. Dan Alhamdulillah nih Ustazah ya, dan juga ibu-ibu pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mungkin terlihatnya sederhana ya, tapi ini seringkali kita lupakan nih pemirsa, itu tentang hakikat hati yang suci. Nah, lalu kenapa ini yang kita bahas ini hati? Dan ternyata dari sanalah segala hal itu bermula, mulai dari niat kita, sikap, bahkan sampai arah pandang hidup kita. Nah, ini begitu penting sekali untuk kita bahas bersama Ustazah Jumrah, kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Hasanah. Kita akan telusuri ya, bagaimana kemudian hati ini bisa menjadi suci. Apa saja yang akan mengotorinya, yang tanpa kita sadari ya, dan bagaimana kemudian kita menjaga hati kita yang suci ini agar bisa melewati tantangan hidup. Nah, kita akan langsung saja bahas bersama Ustazah Jumrah. Silakan Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas yaitu masalah hakikat hati yang suci. Kenapa kita membahas masalah hati? Karena hati itu merupakan salah satu peran dari suatu ibadah kita. Karena hati itu merupakan ruhnya niat. Kenapa ruhnya niat? Karena segala sesuatu tergantung pada niat. Nah, lalu hakikat pada hati itu merupakan raja. Hati adalah pemimpin. Kalau hati pemimpin, rajanya hati kita itu adalah raja. Kalau rajanya baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi kalau rajanya buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh kita. Nabi Muhammad SAW berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dagingnya itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika dagingnya itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu segumpal daging itu adalah hati. Jadi dampak hati itu luar biasa. Kenapa? Kalau hati kita kotor, maka kotorlah seluruh amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita kotor, maka Allah tidak akan menerima pada amal perbuatan kita. Banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tinggi ilmu pengetahuannya, tetapi tidak menjamin hati mereka itu bersih. Kenapa? Masih terselubung di dalam hati mereka, terselubung dalam kolbu mereka, yaitu sifat-sifat atau penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Seperti iri, dengki, hasad, hasud, dan sebagainya. Itu merupakan penyakit hati. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati kita supaya terhindar dari segala penyakit hati? Itu dengan cara zikrullah, memasukkan nama Allah di dalam kolbu kita, perbanyak yang namanya istighfar, perbanyak namanya menahan hawa nafsu. Kenapa? Hati itu luar biasa. Kalau hati kita masih tersimpan yang namanya penyakit hati, kita masih riya, masih iri melihat tetangga yang punya segala lebih dari kita, ya hati-hati. Itu luar biasa, karena hati bisa menghancurkan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita beribadah, tetapi sementara hati kita masih rusak,
hati kita masih terselubung yang namanya penyakit hati, maka sia-sialah yang nama ibadah kita. Hati-hati, itu hati-hati dengan hati. Itulah sering orang mengatakan hati-hati dengan hati. Kenapa? Bahaya dan penyakit hati itu luar biasa. Orang yang punya penyakit hati itu sederhana, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, yuk hati-hati. Kalau diri kita masih senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu luar biasa. Berarti hati kita masih kotor. Hati kita belum suci. Bagaimana caranya? Zikir, astagfirullahalazim, istighfar, memasukkan nama Allah di dalam diri kita. Nah, seseorang yang punya penyakit hati itu dinamakan syirik, menyekutukan Allah. Syirik itu dibagi menjadi dua. Pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang bisa dilihat, seperti menyembah berhala, itu syirik jali. Nah, syirik khafi itu syirik yang halus. Apa itu syirik halusnya? Yaitu penyakit hati. Syirik yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Kalau seseorang punya rasa riya, kita bisa tahu tidak? Tidak. Siapa yang tahunya? Diri dia sendiri. Itu syirik yang sangat halus. Syirik yang tidak bisa dilihat. Kalau kita masih punya rasa hasad kepada orang lain, masih senang melihat orang lain susah, susah melihat orang senang, itu berarti kita mempunyai penyakit yang nama penyakit hati, yaitu syirik. Syirik khafi artinya. Berarti bagaimana caranya? Misalnya kita seseorang yang punya penyakit hati itu, misalnya diri kita, tetangga kita punya sesuatu yang lebih dari kita. Misal tetangga punya mobil, kemudian diri kita, kalau yang namanya penyakit hati itu, kalau sudah berubah raut wajah, kalau sudah berubah posisi mulut, itu hati-hati. Misalnya kayak gini, tetangga sudah punya mobil, itu berarti dalam diri kita masih punya yang namanya penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala sangat mencela dan membenci yang namanya orang yang punya penyakit hasad. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari seburuk-buruknya makhluk. Siapa itu seburuk-buruknya makhluk? Yaitu mereka yang punya yang namanya penyakit hasad. Nah, itu. Jadi Allah sangat membenci orang-orang yang punya penyakit hasad dalam dirinya. Nah, bagaimana cara penyuciannya? Likulli syai'in siqalah. Begitulah di dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Bagaimana cara mengobati dan menetral yang namanya penyakit hati. Wasiqalatil qalbi zikrullah, yaitu dengan zikir kepada Allah. Penyakit hati itu, ibu hadirin sekalian, sama ibaratkan dokter. Kalau penyakit di luar itu cukup diobati saja, benar? Ya. Misalnya kita ada tangan kita atau kaki kita terkena luka, cukup diolesi obat biasa. Tetapi kalau penyakitnya sudah di dalam, misalnya seperti penyakit paru-paru, penyakit jantung, itu masih prosesnya itu harus dioperasi. Nah, begitulah luar biasa pengobatan daripada penyakit seseorang yang punya penyakit hati. Kalau misalnya dosa-dosa yang kita lakukan, dosa fisik, misalnya kita mencuri, kita zina, apa segala macam, itu cukup dengan taubat, cukup dengan zikir pagi dan sore. Tetapi kalau yang namanya penyakit hati, itu enggak mesti hal itu yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya dengan zikir pagi dan sore, tetapi harus ada pembedahan, harus ada operasi besar yang harus kita lakukan. Bagaimana operasinya? Zikir kepada Allah, akan terhindar dari sifat-sifat yang namanya penyakit hati. Nah,
Jadi penyakit hati itu luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Kenapa Allah sangat membenci yang namanya penyakit-penyakit hati? Kenapa penyakit hati itu bisa menghancurkan seseorang? Kalau seseorang itu punya yang namanya sifat atau penyakit hati, punya iri kepada orang lain, maka ia akan menghancurkan semua ibadah yang lain. Misal bisa menghancurkan ibadah orang lain. Kita sholat, kita ngaji, kita sholawat, tetapi hati kita masih menyimpan iri kepada orang lain, masih menyimpan hasad kepada orang lain, maka itu akan menghancurkan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Luar biasa dampaknya. Lalu bagaimana kita agar hati kita, kolbu kita terhindar dari sifat-sifat yang namanya penyakit hati tadi? Kita lakukan yang nama operasi dalam diri kita. Itu operasinya bagaimana? Zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Agar apa? Hati kita selalu bersyukur dan sabar atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kalau tetangga-tetangga kita, misalnya kalau saudara-saudara kita mempunyai sesuatu yang lebih dari kita. Misalnya mereka punya nikmat atau rezeki yang lebih dari kita, sementara kita itu saja. Nah, bagaimana kita melatih hati kita, bagaimana kita mengolah hati kita, bagaimana kita membersihkan hati kita supaya hati kita tidak timbul rasa iri, tidak timbul rasa hasad. Misalnya tetangga misalnya sudah bikin rumah baru, sementara rumah kita itu saja, dalam hati mengerutu, ya Allah, dia punya rumah baru. Latihlah diri kita, sabar, ikhlas, semoga esok kita juga punya rezeki seperti itu. Itulah cara kita melatih diri kita. Jangan sampai, ya Allah, dia punya rumah baru, mintalahnya kayak ini, kayak tuh, kita sumpah segala macam. Benar nggak? Itu yang membuat hasad dalam diri kita. Yuk, sekarang kita latih diri kita. Kita latih diri kita agar mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita terima, kita ikhlas, kita sabar atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetangga misalnya anaknya jadi polisi, kita kata, kita hina, itu tidak boleh. Itulah yang membuat diri kita itu tidak tenang. Itulah yang membuat diri kita menjadi hasad. Itulah yang membuat hati kita itu menjadi kotor. Siapa yang membuat diri kita kotor? Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan teman, bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan, tetapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita itu masih menyimpan rasa yang tidak syukur, masih menyimpan rasa tidak sabar. Coba kalau kita bersyukur apa yang kita miliki. Misalnya kita saat ini diberi oleh Allah, misalnya saat ini kita punya motor yang sederhana. Udah syukuri apa yang kita miliki. Misalnya tetangga punya ini, punya itu yang lebih dari kita. Yuk latih diri kita. Zikir. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terima kasih ya Allah, Allah masih berikan saat ini motor seperti ini. Mungkin besok Allah kasih motor yang lebih lagi. Hari ini Allah kasih rumah yang sederhana, semoga besok Allah kasih rumah yang lebih besar. Hari ini Allah kasih ujian anak kepada kami, semoga besok anak kita menjadi orang yang sukses. Ya dari kita sendiri, kita latih. Apalagi kita perempuan. Kita perempuan paling banyak yang menyimpan yang namanya penyakit hati. Iya. Kalau mungkin laki-laki itu sedikit, tetapi perempuan mereka menyimpan yang namanya penyakit hati luar biasa. Kenapa? Perempuan itu apa yang dia lihat itu dia mau. Perempuan itu nafsunya luar biasa besarnya. Ya, perempuan itu menyimpan 99 nafsu. Alangkah banyaknya. Iya. Baik, Ustazah. Iya.
Dan tentunya kita akan lanjutkan, ini semakin menarik sekali Ustazah ya, sudah masuk ke ranah kita sebagai seorang perempuan dan terkait bagaimana penyakit hati yang bisa merusak kesucian hati kita itu sendiri. Dan kita akan lanjutkan ya Ustazah dan juga pemirsa, tetapi tetap bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa. Tentunya Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Masya Allah ya, kita masih membersamai Ustazah Jumroh di sini, kemudian juga dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Baitul Hasanah. Alhamdulillah. Dan kita masih membahas tema yang menarik ya, kita bahas tadi yaitu tentang hakikat hati yang suci. Masya Allah. Tadi juga sempat dipaparkan juga oleh Ustazah Jumroh terkait ciri ya ketika kita punya penyakit hati seperti apa. Dan ini tentunya akan dilanjutkan kembali, jadi silakan teman-teman bisa simak dan kita akan lanjutkan bersama. Silakan Ustazah. Baiklah, berkenaan dengan penyakit hati, hakikat hati yang suci yaitu berkenaan dengan perempuan. Menarik luar biasa. Kenapa kami sebut itu perempuan? Karena perempuan tadi yang kami katakan mereka punya 99 nafsu dan satu nafsunya itu di laki-laki. Dan 99-nya itu di perempuan. Alangkah luar biasa banyaknya. Jadi kenapa nafsu itu paling banyak di pada perempuan? Karena perempuan itu mereka lebih mengutamakan itu pandangan mereka dan perasaan mereka. Jadi perasaan mereka itu lebih ke hati. Jadi ada orang yang ngomong misalnya kasar sedikit sudah kesinggung. Ada orang yang misalnya punya sesuatu yang dia tidak punya, sudah mulai rasa irinya muncul. Misalnya seseorang punya anak yang berprestasi, anak yang sudah mapan semua, timbul rasa iri. Itu bagaimana? Karena apa? Karena perempuan itu kenapa mereka lebih rentan terkena daripada penyakit hati? Karena mereka lebih mengutamakan yang namanya perasaan mereka. Lalu bagaimana cara meminimalisir tersebut? Yaitu dengan cara, yuk perempuan, kita khususnya kami perempuan, kalau di selang waktu, kalau tidak ada waktu, ya silakan isilah waktu luang dengan cara berzikir kepada Allah. Isilah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak menimbulkan sak di hati kita, tidak menimbulkan hati kita semakin rusak. Kenapa? Seseorang kalau mereka sudah rusak hatinya, mereka akan sulit menerima cahaya-cahaya kebaikan. Jadi kenapa? Orang yang penyakit hati, mereka memandang seseorang yang baik pun buruk. Jadi itu luar biasa. Karena mereka memandang sesuatu yang baik aja buruk, bagaimana yang buruk. Nah, jadi di sini ada nggak kira-kira hasad atau penyakit hati yang positif? Ada penyakit hati yang positif. Yang pertama yaitu yaitu orang yang punya hasad itu dibagi menjadi dua, yaitu yang positif. Yang pertama, kita harus iri dengan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian hasad yang positif yaitu yang kedua, orang yang dermawan yang memsedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau hasad yang negatif, kalau dia bersedekah, dia mengipakkan hartanya ke orang lain, dia pengen dilihat, dia ria, ingin dipandang, ingin mendapat yang namanya pengakuan. Kalau seseorang ingin dapat pengakuan dari yang namanya manusia, ingin dapat pujian daripada manusia, maka sia-sialah segala amal yang dia lakukan. Jadi hati-hati.
Kalau misalnya dalam diri kita, misalnya kalau kita melakukan sholat, kemudian sholat kita hanya ingin dipandang ya rajin, ingin dianggap kita soleh, soleha, berarti hati-hati. Dalam diri kita masih tersimpan yang namanya penyakit hati, penyakit kolbu. Lalu apa saja yang membuat seseorang bisa terjangkit yang namanya penyakit hati? Itu kami rangkum menjadi 4. Yang pertama ada rasa permusuhan dan kebencian. Jadi seseorang kalau dia sudah merasa musuh, memandang orang lain musuh dan membenci orang tersebut, pasti apapun kebaikan yang orang lakukan, mesti pandangan mereka adalah buruk. Itu yang pertama. Yang kedua ta'azus, merasa dirinya yang paling mulia, merasa dialah yang pantas, orang lain tidak. Nah, itu hati-hati, itu penyebab yang namanya terjadi penyakit hati. Kalau seseorang merasa misalnya akulah yang paling pantas, orang lain tidak. Akulah yang paling pantas menjadi seorang pemimpin. Akulah yang paling pantas tampil di depan. Akulah yang paling benar dan orang lain salah. Itulah salah satu penyebab seseorang bisa terjangkit yang namanya penyakit hasad. Nah, yang ketiga yaitu mencintai kepemimpinan dan tolabul jah, yaitu mencari kemuliaan. Seorang ingin menjadi pemimpin, misalnya mereka orang yang kaya, mereka masuk kepada dunia politik, itu mereka sudah kaya, sudah punya harta segala macam. Lalu kenapa tujuan mereka masuk ke dunia politik? Yaitu mereka karena pengen dicintai masyarakat dan mencari yang namanya kemuliaan. Nah, kalau seseorang sudah pengen dicintai dan mencari kemuliaan apa yang dia pimpin, itu mereka salah satu terjadinya penyakit hasad. Nah, yang keempat ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, jiwa yang kotor. Kalau jiwa yang kotor, berarti seseorang kalau sudah disebut kotor berarti sudah jauh dari kata yang namanya bersih. Nah, kalau jiwa mereka sudah kotor berarti mereka itu di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, pandangan mereka terhadap orang lain itu selalu yang namanya jelek. Pasti dia yang paling baik. Seseorang misalnya diri kita kalau paling seneng melihat dia itu susah, itu luar biasa. Kalau misalnya di dalam diri kita ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita, dia susah kesusahan luar biasa, kemudian kita tepuk tangan, itu hati-hati. Jangan sampai dalam diri kita misalnya ada teman kita kesusahan. Alhamdulillahnya susah, akhirnya hidup susah, akhirnya dia menderita, itu hati-hati. Seharusnya apa yang harus kita lakukan di saat teman kita, saudara kita menderita, maka kita harus membantu atau mendoakannya. Tetapi kalau seseorang yang misalnya senang melihat orang susah, kemudian dia bergembira di atas penderitaan orang tersebut, yuk hati-hati. Mulailah sekarang nih kita perbaiki hati kita, mulailah kita masukkan hati kita dengan nama-nama Allah. Biar terhindar dari yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu luar biasa. Apalagi khususnya kami sendiri, misalnya kalau kami sendiri masih memandang diri kami yang terbaik, kemudian orang lain tidak terbaik, berarti dalam diri kami sendiri mati terselubung di dalam kolbu kami, itu yang namanya penyakit hati. Semoga nanti kita hadirin ibu-ibu yang hadir di sini, semoga jiwa kita, hati kita terhindar yang namanya penyakit hati. Dengan cara satu tadi, yaitu banyak-banyak kita berzikir, memasukkan nama Allah di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, supaya hati kita merasa tenang. Kalau hati kita sudah tenang, maka Allah akan menempatkan kita yang dinamakan itu surga. Jadi kalau hati kita tidak sibuk dengan urusan orang lain,
tetapi hati kita akan selalu sibuk mengingat nama Allah, insya Allah hati kita akan mendapatkan rahmat, yaitu akan mendapatkan makom ketenangan. Nah, kalau seseorang sudah sampai yang namanya, sudah dikasih yang namanya makom ketenangan dalam dirinya, maka Allah akan memberi rahmat dan menurunkan cahaya di dalam kalbu kita. Kalau kalbu kita, kalau hati kita sudah dikasih cahaya, insya Allah jiwa kita yang kotor tadi akan bersih. Itulah nanti Allah akan memberi syafaat kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustazah, menarik sekali pembahasan kita dan tentunya kita akan kembali. Jadi buat para pemirsa yang ada pertanyaan nantinya silakan bisa disampaikan di laman sosial media kita di @tvri Bangka Belitung. Nanti setelah segmen kali ini kita akan bahas sharing bersama Ustazah Jumrah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Masya Allah ya, senang sekali kita masih bersama Ustazah Jumrah di sini. Ada ibu-ibu juga dari Majelis Taklim Baitul Hasanah menemani kita. Dan kita masih membahas tema tentang hakikat hati yang suci. Dan di segmen kali ini seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan sharing ya bersama Ustazah Jumrah. Jadi untuk pertanyaannya mungkin kita dari ibu-ibu Majelis Taklim sepertinya di sini sudah semangat ya ingin bertanya kepada Ustazah. Jadi kita mulai dulu, silakan Ibu boleh berdiri dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum. Tanyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumina. Wabarakatuh. Saya Ibu Rumina dari Majelis Taklim Baitul Hasanah. Ingin bertanya sama Ustazah. Ya. Apakah ini di luar tema? Saya nggak tahu ya. Ya, silakan. Berhubungan dengan pelajaran anak-anak sekarang. Saya lihat mereka belajarnya cuma hablum minallah. Hubungannya dengan Allah, sebab hubungan sesama manusianya nggak begitu. Jadi gimana mengatasinya, Bu Ustazah? Bagaimana? Ya, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini salah satu bentuk keresahan Ibu Romina ini mungkin juga mewakili ibu-ibu yang lain ya Ustazah. Jadi bagaimana terkait dengan pelajaran sekarang ya anak-anak dan kita sebagai orang tua mengatasinya gitu. Oke. Silahkan Ustazah. Baiklah, menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana seseorang yang hubungannya dengan manusia, mereka lebih mengutamakan hubungan dengan Allah, kemudian baru manusia itu dikesampingkan. Ya, ya. Sebenarnya hablum minallah itu terlebih dahulu kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Kalau kita baik dengan manusia, hubungan kita baik dengan manusia, itu otomatis pasti baik hubungan kita dengan Allah. Tetapi seseorang yang hubungannya baik dengan Allah, misalnya mereka rajin ibadah, mereka rajin sholat, ngaji, sholawat, dakwah, kesana kemari, tetapi belum menjamin hubungan dia dengan manusia baik. Itu ada kaitannya dengan hati. Ada kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu hati. Nah, seperti yang kami bahas tadi, seseorang yang pintar, seseorang yang cerdas, seseorang yang ahli ibadah, itu belum tentu yang namanya hubungan atau hatinya itu baik. Nah, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita terlebih dahulu dengan manusia? Hablu minan nas. Terlebih dahulu kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau misalnya hubungan kita dengan Allah, kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa cukup dengan taubat.
Tobat nasuha. Tetapi kalau hubungan kita dengan manusia, kita menyakiti orang, omongan kita kasar, kita iri dengki dengan orang. Kalau kita belum minta maaf dengan orang tersebut, itu belum. Tapi kalau hubungan dengan Allah cukup, kita mohon ampun, tobat nasuha. Tetapi kalau hubungan kita dengan manusia, kalau manusianya tidak memaafkan kita, bagaimana? Kita misalnya ada iri, ada dengki, kita mencela, kita ada hasad kepadanya, kemudian orang tersebut tidak menerima. Itu kalau dia tidak memaafkan kita, itu sampai akhirat itu belum selesai. Jadi yang paling utama, perbaiki hubungan kita terlebih dahulu dengan manusia, kemudian baru hubungan kita dengan Allah. Dan alangkah lebih bagusnya hubungan hablu minan nasnya bagus, hablu minallahnya juga bagus, ya. Jadi mulai sekarang yuk tata hati kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Yuk tata hati kita, jangan sampai mengecewakan orang lain. Kita perempuan yang paling harus kita jaga yaitu yang namanya mulut. Jangan sampai mencela orang lain, jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai mata kita kalau misalnya ke depan sudah pindah ke samping, nah itu hati-hati. Luar biasa. Kalau mulut ya, kalau mulut kita sudah berkata itu hati-hati. Yuk sekarang perbaiki hubungan kita dengan manusia. Dan alangkah lebih baiknya hubungan dengan Allah bagus, manusia juga bagus. Luar biasa sekali. Dan mungkin bagaimana Ustazah kita menerapkannya ke anak-anak kita? Bagaimana menerap ke anak-anak kita? Oke. Bagaimana cara menerapkan anak-anak kita? Anak-anak adalah peniru ulung. Benar nggak? Anak-anak kita itu peniru ulung. Dia bisa meniru apa yang bisa dilihat, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kalau anak-anak kita kasih nasihat saja itu belum. Tetapi kalau anak-anak sudah melihat apa yang kita tingkah laku kita sebagai orang tua, misalnya kita sebagai orang tua tidak mencela orang lain, tidak iri dan dengki kepada orang lain, oh insya Allah anak kita akan mengikuti kita. Oh misalnya, oh ibuku, mamaku, misalnya ummiku tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah risih kepada orang lain, tidak pernah iri dan dengki kepada orang lain. Insya Allah anak pun akan mengikuti diri kita. Anak adalah cermin diri kita. Kalau diri kita suka mencela, maaf. Kalau diri kita suka mencela orang lain, misalnya apalagi kita ngomong itu depan anak. Misalnya gini, nah lihat nuh tetangga kita punya motor, punya mobil, dia prestasi segala macam. Kemudian kita latih anak kita supaya membenci orang lain. Itu yang tidak boleh. Oh anak itu perasaan mereka, pikiran mereka mengikuti. Oh ibuku, umiku seperti ini. Umiku saja menghina orang, ibuku saja mencela orang. Berarti sama, aku juga harus seperti itu. Jadi hati-hati. Anak itu adalah peniru ulung. Anak kalau hanya sekedar omongan mereka akan lambat untuk mengikuti. Tetapi anak kalau tingkah laku orang tua itulah yang mereka ikuti. Jadi sekarang yuk mulai dari kita. Kalau kita mau mengasih contoh kepada anak, berilah contoh dulu kepada diri kita. Kita jangan sampai mencela, kita jangan sampai iri dan dengki kepada orang lain. Insya Allah anak pun akan seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Terjawab ya Ibu Romina ya, luar biasa. Dan kita akan beralih nih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari ada Ibu, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariaton dari Majelis Taklim Baitul Hasanah. Mau nanya sama Ustazah, bagaimana kita menghindari supaya tidak terjangkit penyakit hasad atau dengki atau kibir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana agar tidak terjangkit penyakit hati ini Ustazah, silakan. Oke. Agar tidak terjangkit yang namanya penyakit hasad, iri, dengki, penyakit hati tadi. Kalau penyakit hati tadi sudah kami jelaskan sulit diobati. Tetapi
tetapi ada penawar dan penetral yang namanya penyakit hati. Itu ada penetralnya. Itu bagaimana cara penetral tadi? Zikrullah. Likulli syai'in liqalbi zikrullah. Zikir kepada Allah. Perbanyakkan masukkan hati kita dengan menyebut nama Allah. Bagaimana menyebut nama Allah? Bukan hanya di mulut saja Allah, Allah, tapi hati kita dilatih. Allah, Allah. Isi dalam hati kita. Mana hati kita? Hati kita. Allah, Allah, Allah. Insya Allah. Masukkan nama Allah. Berbanyak yang namanya istighfar. Di saat hati kita sudah terbesit ingin punya rasa iri, dengki, hasad dan sebagainya, kemudian mulailah istighfar. Astagfirullahalazim. Kuni tidak boleh iri, kuni tidak boleh dengki, kuni tidak boleh ini. Hilang, harus hilang. Mulai latih diri kita. Ya, jadi dengan memasukkan nama Allah, berzikir kepada Allah, perbanyak istighfar, dan satu lagi, banyak sabar dan syukur. Masya Allah, betul. Kalau kita bersyukur, insya Allah. Kalau kita sabar, insya Allah. Perbanyakkanlah syukur yang nikmat Allah berikan kepada kita. Latihlah. Mulai sekarang ini silakan latih diri kita. Kalau di senggang waktu, misalnya di saat waktu-waktu santai, silakan isilah hati kita dengan menyebut nama Allah. Zikir. Kita tujuan hidup hanya satu. Pasti yang namanya nempuh, yang namanya kematian. Kita di saat ajal kita menyebut nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kuku, ibu-ibu, mbak sendiri. Jadi apa yang dosa yang kita lakukan sendiri-sendiri, kitalah yang nanggungnya. Jadi suami tidak bisa nolong, anak tidak bisa nolong, istri tidak bisa nolong. Siapa? Nafsi-nafsi. Jadi apapun yang amalan harus kita bawakan di saat ajal menyebut, yaitu sucikan hati kita. Perbanyakkan zikir kepada Allah, istighfar banyak-banyak, banyak syukur dan sabar. Ingat, yang paling banyak ujian dalam hidup ini, yang paling banyak masuk surga dan neraka itu perempuan. Kenapa? Tidak ada rasa sabar dan syukur. Kalau kita perempuan banyak sabar, insya Allah. Kalau perempuan banyak syukur, insya Allah. Jangan sampai kita jadi seorang perempuan yang tidak bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka itulah yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati. Dikasih suami sekian, alhamdulillah. Besoknya kita doa, ya Allah semoga bang besok kau punya rezeki yang banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Gitu enaknya. Jangan sampai misalnya dikasih sekian, kita mengerutu. Cuman segini, segitu, segini, segitu. Mulai mata dan mulut berbicara. Yuk, jangan sampai. Jaga hati, ya. Ibu-ibu banyak syukur, banyak sabar, ya. Bersyukur yang Allah berikan ke kita, bersabar, insya Allah akan dikasih rezeki yang lebih dari itu, ya. Luar biasa sekali ya Ustazah. Terima kasih. Jadi memang sebagai perempuan ini tantangannya banyak sekali Ustazah ya. Apalagi yang disampaikan Ustazah tadi, kita punya nafsu 99 dan itu harus kita hadapi. Dan tentunya sudah disampaikan istighfar, zikir, kemudian syukur kita itu salah satu penolong ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Dan sebelum kita close ya, kita ada tambahan sedikit lagi Ustazah ya, satu pertanyaan lagi. Nah ini dari para pemirsa, dari @andin.rizky. Bagaimana cara mengetahui apakah hati kita ini masih bersih atau sudah kotor, Ustazah? Nah, cara mengetahui hati kita masih bersih atau kotor. Kalau ingin melihat hati kita kotor atau bersih, lihatlah misalnya kalau seseorang punya sesuatu yang lebih dari kita. Nah, kalau mengetahui hati kita bersih, ya kita misalnya saudara kita atau teman kita punya sesuatu yang lebih dari kita, tetapi kita tidak sibuk, berarti hati kita alhamdulillah. Tapi jika seseorang atau teman saudara kita punya sesuatu yang lebih dari kita, tetapi hati kita mengerutu, misalnya ya dia tidak pantas mendapatkan itu, yang dapatkan itu misalnya kita, berarti hati-hati, berarti hati kita masih
masih kotor. Baik, jadi itu ya terjawab. Terima kasih Ustazah, dan tentunya sebelum kita menutup segmen kali ini, kita akan simpulkan ya pembahasan kita terkait hakikat hati yang suci. Jadi para pemirsa juga bisa menyimak, tentunya bisa merenungkan, dan tentunya bisa menjadi wadah untuk memperbaiki diri ya Ustazah ya dengan tema kita kali ini. Silakan Ustazah disimpulkan. Oke. Baiklah, dari penyampaian tadi hakikat hati yang suci dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu agar hati kita yaitu mudah terjangkit yang namanya penyakit hati. Yaitu penyakit hati ada bermacam-macam, ada ria, ada iri, dengki, hasad dan sebagainya. Yaitu bagaimana cara penyucian hati kita, yaitu dengan cara banyaklah menyebut nama Allah di setiap darah dan jantung kita. Kalau kita menyebut nama Allah, maka kita tidak akan sibuk yang namanya urusan dunia. Kita tidak akan sibuk dengan urusan orang lain karena kita sibuk menyebutkan nama Allah. Yang selanjutnya yaitu kita perbanyak yang namanya syukur nikmat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kalau syukur kita terima apa adanya. Kalau kita kufur berarti hati kita masih kotor ya. Jadi hidup ini perbanyak yang namanya syukur dan sabar. Kalau kita syukur, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Kalau sabar, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Jadi perbanyakkanlah hati kita dengan menyebut nama Allah. Insya Allah sibukkan hati kita dengan perbanyak menyebut nama Allah. Perbanyak yang namanya istighfar. Insya Allah hati kita akan mendapatkan yang namanya makom ketenangan. Kalau kita sudah sampai kepada makom ketenangan tadi, maka Allah akan memberi cahaya pada diri kita. Nah, kalau sudah ada cahaya dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapat yang namanya surga Allah. Baik, terima kasih Ustazah ya. Dan mungkin sekali lagi Ustazah ada tips buat para pemirsa juga, mungkin ibu-ibu di sini, kira-kira amalan-amalan yang tentunya bisa membuat mensucikan hati kita bersama. Oke, untuk amalan-amalan agar diri kita terhindar, khususnya kita perempuan, terhindar dari sifat atau penyakit hati, yaitu yang pertama amalan kita yaitu hidup sederhana, hidup apa adanya, jangan ada apanya, ya. Iya, jangan ada apanya, hidup apa adanya, jangan ada apanya. Yang kedua yaitu perbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu yang kami ini perbanyakkan menyebut nama Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa, di saat kita duduk kayak gini, kita sebutkan nama Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian perbanyak yang namanya istighfar. Istighfar setiap hari. Jangan sampai kata orang berjeda, karena kita hidup ini di dunia ini paling banyak melakukan yang namanya dosa, banyak dosa daripada baik. Nah, jadi perbanyak yang namanya istighfar. Nah, mungkin itu saja tip yang kami berikan. Baik, terima kasih banyak ya Ustazah, dan tentunya juga terima kasih buat ibu-ibu Baitul Hasanah dari Desa Mangkol ya, yang sudah hadir bersama kita dan tentunya menyimak ya materi sudah disampaikan terkait hakikat hati yang suci. Dan pemirsa juga silakan untuk terus menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.